mungkin Pak Gus Fialdi ada yang mau disampaikan lagi, Pak? Silakan. Benar, ada sedikit Bang. Ya, silakan. Jadi kami di Minang itu Bang, ada namanya Pitua Mande Bang. Jadi ini buat seluruh rekan-rekannya. Luar biasa ini. Saya nggak peduli Bang. Oh, Pak Wali kan bisa ini ngambil per kilo 500 perak, sekilo kan bisa. Tapi saya nggak mau. Nah, biarkan ekonomi bergulir, masyarakat makmur, saya senang. Itu intinya. Jadi kepada seluruh rekan-rekan, mari kita berbuat bersama. Waktu singkat, dunia pendek. Amal ibadah itu perlu buat hari yang akan datang. Saya juga doakan Intani ini tetap jaya. Inspirasi ini perlu, motivator itu sangat penting. Dengan adanya banyaknya warga kita Indonesia ini yang kurangnya mungkin di SDM-nya Bang, wajib kita bangun itu. Intani ini adalah suatu inspirasi untuk pengembangan, peningkatan, dan kemakmuran untuk masyarakat kita. Jadi saya juga lahir mungkin sebagai masyarakat, mungkin sebagai wali negari. Saya juga bersyukur untuk itu, hadir juga bersama pada hari ini. Itu Bang mungkin dari kami. Ya, makasih Pak Wali, luar biasa ini sharingnya dan bisa silaturahmi. Ya Pak, sama-sama Bang, sama Bang. Ya, terima kasih Pak Gus Fialdi, Wali Nagari Andiang dari. Oh, Pak Ming ada yang sampaikan, itu mic-nya masih mute. Ya Bang Ming, tolong Bang Ming. Oh ya. Silakan Bang Ming. Silakan, masih mute itu. Ya Pak Guntur, saya kalau udah iya. Pak Guntur kangen Bang Ming ini sibuk terus ini kita. Iya. Ya, punten saya udah 3 minggu nggak ikut nih Pak Wali. Saya biasanya ikut sama Pak Guntur terus nih. Iya Bang, iya Bang. Pak Guntur ini adalah sosok muda yang jadi harapan saya sebagai orang yang lebih tua lah, lebih senior lah secara usia ya. Jadi pengalaman dan pengetahuannya jauh lebih tinggi lah. Artinya kita punya harapan kepada Pak Guntur ya untuk membuktikan bahwa Indonesia jangan cuma mitos negara agraris, tapi petani miskin. Itu mitos itu. Ya. Kita negara agraris loh, dibanggakan julukan. Kita negara maritim, tapi nelayannya juga miskin. Ya. Bicara maritim, yang makmur cuma menterinya. Ya. Iya dong. Habis semua pekerjaan diambil sama dia, ya kan? Nah, jadi saya kira perlu rakyatnya juga, rakyat maritim ini makmur, hidupnya sejahtera. Ya. Kemudian saya bilang pemerintah kalau mampu mensejahterakan sesuai dengan UUD 45, itu ngurus negeri ini gampang. Nggak sulit loh. Rakyat Indonesia itu secara sosiologis mudah semuanya karena punya kearifan lokal, punya apa? Punya adat istiadat, punya tatanan, punya pranata lokal, bukan main loh. Kalau orang Korea maju tuh homogen, Pak. Kalau kita heterogen, Pak. Harusnya kalau kita semuanya disejahterakan dari dua julukan aja lah. Ya kan? Kita negara hukum katanya. Tapi hukum tidak adil. Kalau semua di mata hukum sama, itu mitos. Itu bohong. Kita negara agraris, itu mitos. Itu kita negara maritim, itu mitos. Sebab apa? Ketiga-tiganya tuh tidak memenuhi unsur yang apa kita julukan itu. Nah, saya kira dengan sosok seperti Pak Guntur yang menjadi koordinator atau menjadi apa namanya ya tadi social engineering bagi semua komponen-komponen petani, nelayan, ini kita butuh gitu. Bukan soal pantas jadi menteri, enggak gitu. Kalau soal kekuasaan ada Allah yang akan mengaturnya kalau menurut saya. Tapi upaya perjuangan Pak Guntur bagaimana memberikan ruang-ruang bagi orang-orang yang inspiratif semacam ini satu catatan tersendiri kalau di mata saya gitu loh. Ya. Kalau saya kan sudah selesai hidupnya, Pak. Cucunya udah 6. Angka usianya biologisnya sudah 64. Kalau Allah kasih 70 tahun, tinggal 6 tahun lagi hidupnya. Mau ngapain? Tapi saya harus mewariskan pada anak cucu negara yang sejahtera gitu. Nah, ini kakeknya harus ikut kontribusi dalam pemikiran, dalam gagasan. Saya pikir gini, kita butuh nih kepala-kepala desa kayak gini nih di daerah-daerah. Jangan semangat waktu kampanyenya begitu dia dapat penghasilan pribadinya kecil, dia ngeluh jadi kepala desa, ngojek lagi.
Jadi Pak Guntur, kita harus dorong kampanye tentang apa? Tentang gagasan besar. Gagasan besar. Ya. Ini penting. Kebanyakan kepala desa sekarang nih dengan anggaran desa, dengan dana desa dianggapnya duit neneknya tuh. Enggak sedikit tuh kepala desa yang di Iya. Jadi apa namanya persepsi bahwa anggaran desa, dana desa itu adalah akhirnya apa? Datang preman, datang wartawan abal-abal nyekekin kepala desa. Betul nggak? Ngancem dan sebagainya. Datang wartawan seolah-olah desa itu kepala desanya bersalah. Akhirnya anggaran dari situ tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kasihan kepala desanya. Jadi ini saya kira penting kita intani mengawal seluruh unsur kehidupan baik itu petani maupun nelayan dari desa yang terkecil semacam ini. Sebab apa? Inflasi itu dimulainya dari desa, Pak. Kesejahteraan di pusat itu di desa. Tadi Pak Guntur 83.000 desa, sama saja kita dengan apa? Makan bubur panas, Pak. Kita sisir dari samping dulu, Pak. Dari luar, Pak. Dari lingkaran terluar. Itu desa. Seperti janjinya Pak Jokowi sebetulnya dulu waktu kampanye. Ingin membangun dari desa. Buktikan sekarang pemerintah pusat punya keberpihakan kepada desa. Supaya apa? Supaya negeri maritim dan negeri, julukannya negeri agraris itu, negara agraris ini, bukan sekedar mitos, tapi menjadi realitas. Nah, sekarang Pak Wali Nagari ini sudah membuktikan bahwa kita adalah negara agraris. Tadi Pak Guntur secara komprehensif menjelaskan, dari satu pohon jeruk itu memiliki apa namanya nilai tambah, ya kan? Nilai tambah atau advantage-nya itu begitu banyaknya. Saya tadi baru bicara selfie doang loh, Pak. Hanya pariwisata, Sarung, betul nggak? Lalu ternyata ada juga dibutuhkan mungkin guest house. Libatkan masyarakat membangun rumahnya. Kalau ada dia punya 4 kamar, sewakan 2 kamar. Ya. Itu. Ya. Tidak usah bangun baru. Benar, Bang. Tapi kamarnya dibenerin, toiletnya dibenerin, tempat sholat dibenerin. Lalu makannya, penduduk yang menyiapkan. Pasti lebih murah daripada di warung. Benar, Bang. Itu sudah itu. Kemudian pohon jeruk tadi, coba kerjasama dengan Mustika Ratu, dengan apa? Memungkinkan enggak? Bahwa daun jeruk bisa jadi kosmetik, kulit jeruk bisa jadi kosmetik. Iya. Bahkan besok ketika expire pohonnya, ganti. Mungkin pohon jeruk bisa jadi apa batangnya. Iya. Nah, banyak hal. Nah, ini hanya pemimpin yang punya gagasan, yang pikirannya sampai ke sana. Hanya pemimpin yang sehat akalnya bisa sampai ke sana. Kalau yang dikejar-kejar materi karena jabatan, selesai itu orang. Dan rakyatnya siap-siap untuk miskin. Saya kira itu aja. Itu Bang Meing. Bang. Terima kasih Bang Meing, luar biasa. Silakan Pak Wali. Itu yang menarik itu Abang sampaikan barusan itu. Kenapa saya bangga seperti dibilang seperti ekonomi saya berjalan dengan baik di tempat saya. Itu sampai pengolahan panen itu Bang, ekonomi bergerak ya. Itu panen per kilo tuh bisa warga saya kasih 1.000 tuh Bang per kilo. Buat masyarakat pemuda-pemuda yang nggak ada mungkin libur dia sekolah atau apa, anak kuliah yang mungkin libur pandemi, oh saya mau panen, itu dikasih 1.000 upahnya per kilo bagi yang punya kebun. Apa itu keponakan, anak, penting duit itu bergulir. Enaknya di situ Bang, saya bangganya, senangnya di situ. Nah, itu saya senang. Jadi menarik yang disampaikan tentang Pak Guntur, juga ada yang barusan tentang inspirasi, memang sangat dibutuhkan itulah. Mungkin saya berpendapat itu inspirasi dan motivator. Motivator kan tidak selalu sukses orang yang punya jabatan, punya apa namanya itu kelebihan nama. Iya Pak. Bang, banyak juga yang sukses yang lain, motivator yang diperlukan. Ya, lanjut Bang Guntur. Pak Guntur, kapan kita ke sana, ayo? Ayo, siap Bang Meing. Kita kelihatannya tahun ini sudah pandemi mereda, mudah-mudahan Omikron tidak meningkat lagi ya, sambil kita menerapkan prokes. Kita plan Bang Meing mungkin minimal ada kunjungan ke beberapa daerah, termasuk ke desa aja Nagari Andiang ini nih. Ini luar biasa ini. Jangan gitu, saya kan? lihat Pak Guntur kalau kunjungan ini ke desa, jangan cuma lihat beritanya aja. Iya.
Saya Kalau kunjungan biasa ke lihat desa, beritanya sudah di nyampe desanya Jakarta. baru hubungi Bang Miing. Ah, Siap. Ayo, Banyaknya dadakan ini. Ya. Ini Sukses. kota 50 negeri 50 kota ini kan potensinya banyak itu. Ya. Pak Wali. Di ah. sana pantainya juga bagus ya Pak Wali ya. Oh, kalau Ini kita agak pantai ke pinggir jauh. barat kan Pak ya? Ya, kalau Pantai kita jauh. pantai kan jauh. Jauh kita, Ah, Bang. Kalau dari pantai kita itu Dia dari banyak pantai bukit, juga. Pak. Oke. Banyak bukit. Bukit banyak. Bukit ya. Untuk para layang Infrastruktur juga untuk bagus, Pak. latihan para layang di sana. Apanya, Bang? Infrastruktur bagus sampai ke desa. Jalan, Wah, transportasi dan lain-lain. Bagus, Alhamdulillah. bagus. 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 Oh iya, Ah, oke. Cuma lagi di tempat kita, Bang, itu baru bergerak di bidang homestay-nya. Di kebun itu kan udah yang mau bikin. Tapi belum bisa, mungkin sekitar tahun ini mungkin udah bisa ditempati. Ada beberapa itu udah bikin homestay. Itu Iya. kami beri konsepnya itu tidur dengan alam jeruk. Jadi nginap dengan Wih, alam jeruk luar nanti konsepnya itu. biasa. Jadi kita bisa dengar jangkrik, malam-malamnya itu enak. Nah, paginya dengar Wah. burung, nah, kan enak itu. Jadi konsep ini Iya, nanti luar biasa ya. akan kami ciptakan itu ke depan. Bikin dong, Pak Wali. Bikin Ya, promonya, bilang, welcome to Jeruk Village atau Orange itu, sleeping with Orange. yes, oke, Nah, Bang. itu dong. Oke, Bang. Itu. Ya. Itu nanti Bang Miing akan bantu mengendorse itu Pak Wali. Beliau sudah mewakafkan dirinya, Iya. nama besarnya untuk mengendorse para petani dan masyarakat yang mengembangkan sektor pertanian, perikanan, dan Iya. peternakan. Ya. Ya, jadi Bang Miing Kita bisa bikin ini diminta juga, Pak bantuan Guntur. untuk mengendorse. Pak Apa, Guntur, Bang? mohon izin. Bikin Siap, juga siap. workshop singkat mengenai proses brandingnya. Oke, siap. Iya, iya. Ini Bang Miing yang sharing ya, luar biasa. Kita bikinkan Ya. workshop. Siap. Oke. Ada lagi tuh, siap. Bang, satu lagi, Bang. Ini mau apa namanya? Kami juga ingin itu tentang menerobos pemerintah ini. Jadi kemarin bulan Desember, alhamdulillah kita kan diundang oleh Komisi 6 untuk mudah-mudahan lah nanti izin dari yang satu Allah ya. Apa-apa yang kami mohonkan kemarin tahun ini kita minta dapatlah buat masyarakat mungkin. Jadi terima kasih juga kami itu kepada nawacitanya Bapak Presiden dari awal mungkin satu ide lah mungkin sama kami Bang selaku wali negari untuk pelaksanaannya kegiatan ini tentu sesuai dengan nawacitanya beliau. Alhasil dari sana dari pertanian sampai perkebunan ini saya juga mau habis jabatan ini Bang. April ini udah habis sudah Bang Miing. Mau habis ini. Jadi pada hari ini saya selaku wali negari mengucap terima kasih kepada Bang Miing, Bang Guntur. Tentu dengan adanya inspirasi seperti ini, kami akan tetap itu namanya hati nurani ya Bang ya Bang Miing ya. Ya. Hati nurani itu kita ingin bagaimana setiap hari bisa kita menolong orang. Saya nggak pikir yang lain-lain itu mungkin yang bisa untuk kedepannya mungkin Bang Guntur. Jadi nanti Bang Guntur saya kontak-kontak lah nanti di mana saya susah juga Bang Miing. Saya minta mohon pendapat nanti gitu. Mungkin itu. Siap, dengan senang hati Pak Wali. Iya Bang. Mungkin itu ya, oke Bang. Baik. Pak. Terima kasih Pak Wali Nagari Andiang, Pak Gusviadi. Luar biasa sharingnya hari ini. Beliau menunjukkan seorang pemimpin yang bisa mengajak masyarakat, mengubah mindset masyarakat sehingga bisa melakukan sesuatu yang ternyata dampaknya adalah bisa mensejahterakan warganya,
sampai bisa mengkuliahkan beberapa warganya ke Jawa dan bahkan ada yang sampai ke ITB. Luar biasa itu, Andiang. Terima kasih juga kepada Bang Meing, Pak Deddy Gumelar. Terima kasih atas paparan yang sangat jelas dan insight-insight yang dalam sehingga kita bisa melihat di balik itu ya, sehingga apa yang disampaikan Pak Gus Fiardi ini menjadi lebih jelas bahwa inilah sosok yang sebenarnya bisa kita jadikan contoh, kalau bisa diduplikasi sehingga masyarakat bisa mencontohnya dan banyak desa yang bisa lebih sejahtera. Terima kasih juga kepada tadi Pak Yanis Tiadi dari Forum BUMDes yang dari Tega Ponggok sebagai desa percontohan selalu ya bagi hampir seluruh desa di Indonesia ini, bagaimana sebuah desa bisa menjadi sejahtera dan bagaimana BUMDes bisa berperan di situ sehingga bisa menjadi entitas bisnis yang bermanfaat dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Tentu saja terima kasih buat Pak Guntur, Ketua Umum kita. Terima kasih paparannya dan tadi sungguh luar biasa motivasinya untuk kita semua. Bagaimana sektor pertanian ini bisa terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih kepada negara sehingga masyarakat bisa dibangun, terutama tadi disampaikan adalah bisa membangun dari desa. Nah ini sangat yang luar biasa dan mudah-mudahan kita semua bisa segera mewujudkan itu semua dan inspirasi bisnis Intan ini akan selalu hadir untuk menyampaikan hal tersebut sehingga masyarakat, para pengambil kebijakan di desa, di kecamatan, di kota ataupun di pusat dan di level provinsi, mereka bisa tergugah atau bisa menjadikan contoh, bisa menjadikan sebagai inspirasi. Demikian rekan-rekan Bapak dan Ibu sekalian, webinar Inspirasi Bisnis Intani seri yang ke-55 Wisata Petik Jeruk di Nagari Andiang saya akhiri dan semoga kita akan tetap selalu berjumpa di hari Rabu setiap jam 9 pagi dengan inspirasi yang lain. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan Intaners, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Miing, Pak Wali.